Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iriaji selaku pembina dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Seni serta teman-teman kami yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Malida Konita Fani, Maria Haura, dan Mega Putri Aulia akan menyajikan artikel yang berjudul Kompetensi sebagai Basis Pendidikan Seni atau Kompetensi as a Basic of Arts Education. Identitas artikel. Yang pertama, judul dari artikel ini yaitu Kompetensi sebagai Basis Pendidikan Seni atau Kompetensi as a Basic of Arts Education yang ditulis oleh Rahmida Setiawati yang dimuat di Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni Volume 7 nomor 3. Artikel ini dipublikasikan pada bulan September sampai Desember pada tahun 2006. Yang pertama, rumusan masalah dari artikel ini, yaitu apa tujuan penyelenggaraan pendidikan seni di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, bagaimana konsep penyelenggaraan pendidikan seni. Yang ketiga, bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan seni. Lalu yang keempat, bagaimana pandangan konseptual dan implementatif mengenai kesenjangan pendidikan seni. Adapun tujuan dari artikel ini dibuat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa tujuan penyelenggaraan pendidikan seni di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui konsep penyelenggaraan pendidikan seni. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem penyelenggaraan pendidikan seni. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pandangan konseptual dan implementatif mengenai kesenjangan pendidikan seni. Lalu, adapun ulasan singkat dari artikel ini. Yang pertama, penulis menuliskan bahwa pendidikan seni harus mengarah pada sesuatu yang paling mendasar, yaitu konsep dasar dan sistem penyelenggaraan pendidikan seni. Hal ini perlu memperoleh porsi kajian secara luas, mendalam, dan terus-menerus. Lalu, kedudukan pendidikan seni akan memiliki arti penting dalam usaha pengembangan kedewasaan emosional dan intelektual, serta merupakan bentuk pendidikan yang mampu memberikan keseimbangan atau equilibrium antara kebutuhan intelektualitas dan sensibilitas kehidupan seseorang. Lalu pada slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya Mega Putri Aulia akan meneruskan presentasi dari Mbak Malida. Di sini seni dalam dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai kebutuhan dasar pendidikan manusia atau basic experience in education. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar estetika. Yang ketiga, pengembangan sikap dan kepribadian. Yang keempat, determinan terhadap kecerdasan lainnya. Pengembangan tujuan pendidikan seni juga hendaknya mendasarkan nilai-nilai gagasan atau cita-cita dan tingkat kedewasaan peserta didik dan pola pikir hidup kreatif melalui latihan-latihan. Nah, tujuan tersebut diarahkan kepada pemahaman sepenuhnya terhadap seni berdasarkan nilai-nilai sosial budaya, sehingga memberikan peluang bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan kreatif. Selanjutnya, analisa kandungan artikel berdasarkan problem kesenjangan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan seni di berbagai jenjang pendidikan, sekolah dasar maupun perguruan tinggi, tidak mungkin terlepas dari kondisi masyarakat dan budaya lingkungannya. Dalam dunia pendidikan nasional, pendidikan seni secara umum tampak terbingkingkan dan dianggap tidak lebih utama dibandingkan mata pelajaran lainnya seperti sains, teknologi, bahasa, ataupun matematika. Dampak dari kebijakan semacam ini itu dapat memunculkan krisis moral, budaya, dan mudah timbul kekerasan. Oleh karena itu, pengembangan tujuan pendidikan seni juga hendaknya mendasarkan nilai-nilai gagasan atau cita-cita dan tingkat kedewasaan peserta didik melalui latihan-latihan. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman semacam itu,
Tujuan pendidikan seni harus diarahkan kepada kemampuan untuk memupuk dan mengembangkan kreativitas dan sensitivitas peserta didik. Yang kedua, penunjang pembentukan dan pengembangan pribadi peserta didik secara utuh. Yang ketiga, memberikan peluang seluas-luasnya untuk berekspresi kreatif. Jika tujuan ini bisa terpenuhi, maka pendidikan seni dapat menjadi wahana pengembangan budaya bangsa menuju pembentukan kualitas manusia dan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu problem konseptual yang fokus pada kesenjangan konsep. Pada hal ini, pendidikan seni dianggap sebagai kendaraan yang tepat untuk mencapai agenda besar, yaitu pewarisan dan pembentukan budaya. Hanya saja, definisi operasional tentang peran ini belum sepenuhnya terkonsep dengan baik. Konsep yang belum begitu jelas tersebut membuat wacana pendidikan budaya sering kali ditabrakkan dengan agenda lain seperti perkembangan dan inovasi bangsa. Jadi, sistem pendidikan seni di Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun jangan sampai menghilangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sekaligus membawa peserta didik berhasil memasuki lorong dari masa lalu, masa kini hingga ke arah masa depan, sebab pergeseran paradigma seni akan terus-menerus terjadi. Hal ini juga didukung dengan fakta sejarah yang membuktikan bahwa perkembangan zaman bersifat dinamis. Perubahan bisa dikatakan sebagai suatu kepastian yang selalu terjadi. Ketika pendidikan seni hanya menitik beratkan pada proses pewarisan, pendidikan seni seringkali menjadi tidak mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dan sistem penyelenggaraan. Berbagai fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar para pengajar sering terjebak pada kompetensi akhir atau produksi dalam proses pembelajaran seni. Yang jelas, pengajaran semacam itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan seni. Meskipun mungkin peserta didik sangat terampil, tetapi cenderung tidak mempunyai kepekaan estetis, imajinatif, dan kreatif. Jadi, perspektif semacam ini seolah-olah menjadikan seni hanya cenderung ke fungsi kontekstual saja, di mana seni difungsikan sebagai alat pendidikan semata tanpa memandang fungsi esensialnya, yaitu fungsi untuk kepentingan seni itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa pendidikan seni tidak hanya sebagai sarana pembinaan kreativitas dan pengembangan bakat anak, melainkan juga sebagai sarana pembinaan impuls estetik agar anak memiliki kepekaan estetis yang tinggi. Pembelajaran seni pada dasarnya merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dengan menggunakan seni sebagai media atau education through art, seni sebagai alat, dan seni sebagai materi ajaran. Nah, yang pertama yaitu seni sebagai media atau wahana, seperti menggali subject matter melalui karya seni dari suatu konsep mata pelajaran. Lalu yang kedua yaitu seni sebagai alat, yaitu untuk memahami subject matter dari suatu mata pelajaran tertentu. Lalu yang terakhir, seni sebagai materi ajaran, seperti menggali, memahami, mencipta dan mengekspresikan berbagai konsep dan prinsip seni dalam suatu karya seni. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.